Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, metode numerik. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan belajar bersama tentang sistem persamaan linier. Nah, yang pertama, tentu kalian semua masih ingat apa itu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah persamaan matematis yang mana ketika nantinya kita masukkan ya variabel nilai pada variabel bebas, kemudian kita dapatkan nilai pada variabel hasilnya. Di sini misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 2X plus 1, variabel bebasnya adalah X, dan variabel hasilnya adalah Y, variabel fungsinya adalah Y. Nah, ketika kita masukkan nilai X, nanti kita akan dapatkan nilai Y tertentu. Nah, kalau kita plot hasil dari persamaan ini, jadi misalkan kita masukkan nilai X sama dengan 1, maka kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3. Dari mana 3? Dari 2X, 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kalau kita masukkan nilai X-nya, misalkan 2, ya, kita dapatkan nilai Y-nya adalah 5. Dari mana 5? 2 kali 2, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kalau kita plot antara variabel X, koefisien X dengan variabel Y, maka nanti plotnya bentuknya adalah linier. Maka sistem persamaan ini yang menghasilkan bentuk grafik linier antara variabel bebas dengan variabel hasilnya. Kalau kita plot menghasilkan garis linier seperti ini disebut sebagai sistem persamaan linier. Baik, sebelum kita masuk ke solusi sistem persamaan linier, maka ada baiknya kita mengingat-ingat terkait dengan vektor dan matriks, karena nanti akan kita gunakan di sini ya operasi-operasi vektor dan matriks. Nah, kalau kita punya sebuah vektor, ya vektor ini dalam bentuk satu deret seperti ini. Jadi misalkan kita punya vektor U itu terdiri dari U1, U2 sampai UN, dan kemudian kita punya vektor V itu bisa dituliskan seperti ini, V1 sampai Vn, maka kita bisa melakukan operasi pada vektor U dan vektor V. Ya, vektor U itu ditambahkan misalkan dengan sebuah konstanta X, maka kita operasinya mudah saja, yaitu U1 dalam setiap komponen vektor ini kita tambahkan dengan X. Ya, U1 ditambah X, U2 ditambah X, sampai UN ditambah X. Nah, kemudian kalau kita mau menjumlahkan antara vektor dengan vektor, ya, misalkan vektor U kita tambah dengan vektor V, atau vektor U dikurangi vektor V, itu kita jumlahkan masing-masing komponen yang punya indeks yang sama. Jadi syarat dari dua vektor itu bisa dijumlahkan kalau jumlah komponen vektornya itu sama. Misalkan U1 kita tambahkan dengan V1, kemudian U2 tambah V2 sampai UN ditambah Vn, nanti hasilnya adalah U plus V. Nah, kalau untuk perkaliannya, ini adalah perkalian perkalian vektor ya yang menghasilkan skalar gitu ya. Ya, nanti hasilnya U dot V, ya perkalian titik namanya, U dot V itu sama dengan jumlahan dari U1 V1 ditambah U2 V2 tambah U3 V3 sampai dengan UN Vn. Ya, ini adalah operasi-operasi vektor. Kemudian operasi-operasi matriks, ya kalau kita punya komponen matriks
seperti ini. Ini misalkan kita punya matriks A. Matriks A ini terdiri dari komponen matriks yang tersusun dari baris dan kolom. Jadi biasanya di sini diberi indeks baris yang pertama, yang kedua adalah indeks kolom. Di A11 itu adalah komponen matriks pada baris pertama dan kolom pertama. A12 adalah komponen matriks pada baris pertama dan kolom kedua, dan seterusnya sampai A1N, itu komponen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-N. Sampai nanti yang terakhir adalah komponen AMN, ini adalah komponen baris matriks A pada baris ke-M, pada baris ke-M, ya kolom ke-N. Sama juga untuk matriks B, ya, atau kita beri nama matriks B, matriks C, yaitu masing-masing punya komponen-komponen matriks, yaitu dalam bentuk baris dan kolom. Indeksnya dalam bentuk baris dan kolom. Jadi penomoran indeksnya adalah dari yang pertama adalah baris dan yang kedua adalah kolom. Oke, operasi matriks ini operasi penjumlahan dan pengurangan ini tidak jauh berbeda dengan operasi vektor, gitu ya. Jadi kalau ada matriks A itu ditambahkan dengan konstanta X, maka artinya kita menjumlahkan masing-masing komponen ya pada matriks tersebut dengan konstanta yang kita jumlahkan. Misalkan matriks A ditambah koefisien X, ya maka nilai penjumlahannya, hasil penjumlahannya adalah komponen matriks, misalkan A11 itu kita jumlahkan dengan X, A12 kita jumlahkan dengan X, dan seterusnya sampai AMN kita jumlahkan dengan X. Jadi masing-masing komponen dijumlahkan dengan koefisien tersebut, atau konstanta tersebut. Nah, kemudian penjumlahan matriks dengan matriks artinya kita jumlahkan komponen yang sama indeksnya. Jadi kalau misalkan kita mau menjumlahkan matriks A plus B, itu kita jumlahkan komponen yang sama indeksnya. A11 kita jumlahkan dengan B11, A12 kita tambahkan dengan B12, dan seterusnya sampai AMN kita tambahkan dengan BMN. Nah, untuk perkalian sendiri, itu komponen matriks AMN dikalikan dengan BNR, itu nanti menghasilkan matriks ABMR. Jadi nanti baris kali kolom gitu ya untuk perkalian matriks. Oke, saya kira semuanya sudah ingat. Nah, kemudian untuk operasi baris elementer pada matriks nanti akan kita gunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linier. Yang pertama adalah kita bisa melakukan perkalian baris. Perkalian baris itu artinya kita mengalihkan baris pada matriks dengan bilangan bukan nol. Jadi operasinya adalah operasi baris nanti ya untuk penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, yang pertama setiap baris itu bisa kita kalikan, bisa kita kalikan dengan sebuah bilangan bukan nol. Kemudian pertukaran baris. Jadi kita bisa melakukan pertukaran baris. Misalkan baris pertama kita ganti dengan baris kedua. Kita tukar dengan baris kedua. Baris pertama dipindah ke baris kedua dan baris kedua dipindah ke baris pertama. Misalkan seperti itu. Kemudian penggantian baris. Nah, penggantian baris itu bisa kita lakukan di mana suatu baris matriks itu kita tukar dengan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan baris lain yang telah dikalikan dengan nilai tertentu. Nanti akan kita lihat bagaimana kita melakukan operasi ini. Oke, kemudian kita kembali ke sistem persamaan linier. Nah, di dalam sistem persamaan linier ini biasanya kita punya beberapa persamaan linier. Kemudian di sini ada variabel-variabel bebas, gitu ya, yang berupa misalkan X, Y, atau X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan, nilai fungsinya ini sudah diketahui biasanya. Oke. Konstantanya sudah diketahui, nilai B1, B2, B3. Kalau tadi
Kita kembali lagi ke sini tadi. Jadi yang mau kita cari adalah nilai X-nya. Di sini nilai Y-nya itu sudah tahu, koefisien ini sudah diketahui. Oke, jadi tugas kita adalah mencari nilai X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Oke. Nah, dari persamaan ini, jadi kita punya beberapa set persamaan linear, gitu ya. Kemudian nanti kita ubah dalam bentuk matriks ya untuk koefisiennya. Jadi di situ ada koefisien A11, A12, A13 dan seterusnya kita ubah dalam bentuk matriks koefisien. Kemudian variabel-variabel bebasnya nanti kita ubah dalam bentuk matriks ya X1, X2 dan seterusnya. Kemudian nilai konstanta yang di sebelah kanan, tadi nilai Y-nya tadi, itu kita ubah dalam bentuk vektor ya. Nah, X1, X2, X3 tadi kita ubah dalam bentuk vektor. Ya, kemudian nilai konstanta di sebelah kanan, yaitu tadi kalau contoh kita itu Y-nya tadi, itu kita ubah dalam bentuk vektor, ya vektor konstanta. Oke. Jadi persamaan ini menjadi AX sama dengan B, ya kan? Nah, baik dari sini nanti ya. Ini sementara nanti kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan dulu untuk vektor variabelnya. Nanti kita bekerja dengan matriks koefisien dan vektor konstanta. Nah, setelah ini kita buat sebuah namanya perluasan matriks atau augmented matrix. Oke. Nah, ini adalah matriks apa namanya? Konstanta tadi ya. Ini adalah matriks koefisien. Ini adalah matriks koefisien. Jadi A11, A12, A13 dan seterusnya sampai dengan AMN. Kemudian ini adalah vektor konstanta. Kita jadikan jadi sebuah matriks, namanya adalah perluasan matriks atau augmented matrix. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi itu matriks A yang baru, itu adalah gabungan antara matriks A dengan vektor B. Kita tambahkan vektor B di sini. Oke, nanti untuk teorema SPL sendiri, oke, agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mengingatkan kembali dalam rangka mentaati protokol kesehatan dalam kampus sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dimohon untuk seluruh sivitas melakukan cuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer setiap pukul 10.00 dan 13.00. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Satgas COVID-19 Unggul. Nah, ada sebuah teorema di mana SPL atau sistem persamaan linear ini memiliki solusi tunggal jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebas. Jadi, kalau di situ ada variabel bebas, misalkan ada X1, X2, kemudian X3, maka kita minimal butuh 3 persamaan. Oke. Kalau kita hanya punya X1 dan X2 yang harus kita cari nilainya, maka kita butuh minimal 2 persamaan. Oke. Jadi harus sama, jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebas. Kemudian yang poin kedua, syaratnya adalah SPL-nya adalah non-homogen, di mana minimal ada satu nilai vektor B yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, vektor B ini minimal nanti ada yang nilainya tidak sama dengan 0, salah satunya. Kemudian yang ketiga, determinan dari matriks koefisien SPL tidak sama dengan 0. Jadi nanti yang kita cari itu adalah kita determinan, ya, nilai
determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat metode eliminasi Gauss, gitu ya. Metode yang pertama, apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss? Misalkan kita punya matriks seperti ini. Jadi ini adalah augmented matrix atau perluasan matriks. Kemudian kita punya komponen, ini adalah tadi adalah matriks apa namanya? Koefisien, kemudian ini adalah vektor konstanta, kita gabung jadi sebuah matriks perluasan. Oke, yang kita inginkan, di sini kita punya istilahnya diagonal matriks ini. Diagonal matriks. Jadi mulai dari A11, A12, A13, AMN. Nah, ini nanti di akhir langkah metode eliminasi Gauss, ini yang kita inginkan, ini nanti akan menjadi nilai jadi semua matriks di bawah diagonal ini, ya, bawah diagonal matriks koefisien, ini nilainya adalah 0. Ya. Jadi kalau ada matriks ini, nanti hasilnya, ini tadi adalah hasil operasi dengan menggunakan eliminasi Gauss, diagonalnya tetap seperti ini, ada, nanti nilainya berubah, tidak sama dengan ini lagi. Nah, tetapi di bawahnya ini A21, A31, A32, dan seterusnya, ini di bawahnya ini menjadi 0 nilainya. Nah, sehingga nanti kita bisa mencari nilai koefisien nilai variabel bebas yang ingin kita dapatkan. Nah, ini langsung kita ke contoh saja biar lebih jelas. Misalkan kita harus menyelesaikan tiga atau sistem persamaan linear dengan tiga variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3, maka kita minimal butuh tiga persamaan. Nah, kita punya tiga persamaan. Yang pertama adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6. Yang kedua adalah X1 ditambah 2X2 min X3 sama dengan 2. Kemudian 2X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 10. Nah, ini bisa kita ubah. Jadi, tiga persamaan ini bisa kita jadikan dalam bentuk matriks dan vektor. Ya, yang pertama kita punya matriks koefisien di sini. Ya, koefisiennya di sini adalah 1. Ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Maka kita tulis di sini 1, 1, 1. Ini adalah koefisien untuk X1, ini koefisien untuk X2, ini adalah koefisien untuk X3. Kemudian konstanta yang di sebelah kanan itu adalah 6 di sini. Kita tulis di sini. Kemudian ini koefisiennya 1, koefisiennya 2, koefisiennya min 1. Kita tulis di sini 1, 2, min 1. Kemudian nilai konstantanya di sebelah kanan adalah 2. Kemudian ini yang persamaan ketiga, nilai koefisien untuk X1 adalah 2, nilai koefisien untuk X2 1 dan 2, berarti 1, 2, 1, 2. Kita tulis di matriksnya, matriks koefisien 2, 1, 2, kemudian nilai konstantanya adalah 10. Sehingga kita punya matriks, augmented matrix seperti ini. Nah, kemudian setelah kita punya augmented matrix, lalu kita lakukan operasi baris. Ya, yang pertama adalah kita lihat ya di sini ya di baris kedua ya kita lihat di sini di mana diagonalnya. Diagonal matriksnya, matriks koefisiennya adalah ini. Ini satu yang pertama ini A11, ini adalah A22, ini adalah A33. Ya di sini. Ini angka 1, angka 2 dan angka 3 ini. Nah, berarti yang kita inginkan adalah kita ingin agar nilai di bawah diagonal, yaitu ini, 1 ini, kemudian 2 ini, dan 1 ini menjadi 0. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah, yang pertama kita jadikan ini menjadi 0.
caranya kita lakukan operasi baris. Ya, jadi ini nilai yang baru, ini nanti kita kurangi dengan nilai baris, ya baris kedua yang baru, itu kita kurangi dengan nilai pada baris pertama dikalikan 1. Oke, jadi B2 dikurangi dengan B1. Oke, baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Oke, baik, kita lakukan operasi 1 dikurangi 1, 0. Ya, 2 dikurangi 1, 1. Min 1 dikurangi 1, min 2. 2 dikurangi 6, min 4. Oke, selesai di sini. Kemudian, ini juga kita pengen buat ini menjadi 0. Gitu ya. Caranya adalah dengan baris ketiga yang baru, itu adalah baris ketiga yang lama dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Ya, jadi 2 dikurangi 2 kali 1, atau 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 kali 1, atau 1 min 2 sama dengan min 1. Kemudian 2 dikurangi 2 kali 1, 2 dikurangi 2, 0. Ini 10 dikurangi 2 kali 6, 10 dikurangi 12 sama dengan min 2. Oke. Nah, sekarang kita punya matriks ini, matriks yang baru. Apa yang belum 0? Nah, kita lihat di sini ini belum 0, ini masih min 1. Nanti kita punya matriks ini, ya ini sama dengan matriks ini. Nah, ini masih min 1. Lalu kita ingin, ini harus 0 kan? Tadi syaratnya kalau kita mau melakukan eliminasi Gauss, yaitu matriks di bawah diagonal matriks koefisien itu harus 0. Nah, sehingga caranya gimana? Caranya adalah baris ketiga itu ditambahkan dengan baris kedua. Jadi misalkan di sini 0 ditambah 0, ya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Min 2 tambah min 4 sama dengan min 6. Oke, sekarang sudah selesai. Kita sudah menjadikan nilai nilai komponen matriks di bawah diagonal matriks koefisien ini sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai mulai dari X3, ini kan koefisien dari X3 kan. Ya, jadi min 2 X3 sama dengan min 6. Sehingga X3 adalah min 6 dibagi dengan min 2. Nilai X3 adalah sama dengan 3. Nah, kalau X3 sudah ketemu, maka kita bisa taruh di sini. Jadi kita punya X2 min 2 kali 3 sama dengan min 4. Nah, sehingga X2-nya bisa kita cari kan, X2 sama dengan min 4, min 4 plus 6 sama dengan 2. Oke, kemudian ini X3-nya kita masukkan nilainya 3, kemudian X2-nya kita masukkan nilainya 2, nah kemudian X1-nya ketemu. X1 sama dengan ya, 6 dikurangi dengan 3, yang tadi kan 3 dikurangi dengan 2, sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Jadi ini adalah metode eliminasi Gauss. Nah, kelanjutan dari metode eliminasi Gauss sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kelanjutannya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Baik, di eliminasi Gauss-Jordan ini kita apa yang kita lakukan? Ya, ini adalah matriks augmented matrix yang awal yang kita buat dari persamaan linear. Ya, persamaan-persamaan yang kita punya. Oke, kemudian nanti kita jadikan yang di bawah matriks diagonal itu 0, di atas matriks diagonal juga 0 untuk matriks koefisien. Kemudian matriks diagonal nanti nilainya 1, sehingga nanti langsung kita dapatkan nilai X1, X2, X3, sampai Xn.
Baik, kita coba di matriks di persamaan yang lebih sederhana. Kita mau menyelesaikan dua persamaan, yaitu X1 plus X2 sama dengan 3, dan 2X1 plus 4X2 sama dengan 8. Oke, ini hanya dua variabel saja yang mau kita cari nilainya, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Oke, kemudian ini kita jadikan matriks. Ya, ini adalah 1, koefisiennya, ini ada 1, kemudian nilai konstantanya 3. 1, 1, 3. Oke. Yang persamaan yang kedua, 2, 4, 8. 2, 4, 8. Oke, sudah jadi matriksnya. Diagonalnya mana? Diagonalnya ini, 1 dan 4. Oke, nanti ini kita jadikan 1, 1. Yang 2 ini nanti kita jadikan 0. Yang 1 di atasnya ini kita jadikan, di atasnya diagonal ini kita jadikan 0. Oke, kemudian bagaimana langkah pertama? Ini 1 sudah dibiarkan 1. Kemudian ini kita jadikan 0. Ya, caranya adalah B2 dikurangi dengan 2B1. Ya, ini ya, matriksnya kita pindah ke sini. Ini B2, ini baris kedua, dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 4 dikurangi 2 kali 1, 2, 8 dikurangi 2 kali 3, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Oke, ketemu nilai ini. Kemudian, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus menjadikan, ya paling tidak, menjadikan nilai ini sama dengan 1, kan? Jadi, ya, nilainya 1. Maka operasinya adalah baris kedua dibagi dengan 2. Semua komponen di baris kedua kita bagi 2. Ini kita pindah ke sini, baris kedua dibagi 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, langkah terakhir yang belum terselesaikan adalah ini. Ini kita harus jadikan menjadi 0, sorry ya. 1 ini jadikan menjadi 0. Caranya adalah baris ke-1 dikurangi dengan baris ke-2. Ini harus tetap 1 ya, ini harus tetap 1, ini 0. Maka caranya baris pertama dikurangi baris kedua. 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0, 3 dikurangi 1, 2. Nah, sehingga kita dapatkan matriks seperti ini, di mana yang ada di sini tersisa hanya diagonal dari matriks koefisien, kemudian komponen selain itu nilainya adalah 0 di atas dan di bawahnya. Sehingga dari sini bisa langsung kita dapatkan nilai ini adalah X2, X2 sama dengan 1, dan X1 sama dengan 2. Oke, itu contoh untuk eliminasi Gauss-Jordan. Nanti setelah ini kita akan coba bagaimana menghitung melalui Microsoft Excel, tapi kita gunakan cara manual, ya, dengan operasi matriks. Nah, sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan menggunakan dekomposisi matriks, tapi ini tidak kita pelajari di perkuliahan. Nanti kalian kalau ada yang ingin tahu mungkin bisa mencari secara atau belajar secara mandiri, ada di tautan berikut ini. Oke, ini referensi yang kita gunakan. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.